mengenai parkir liar. Oh nanti kalau kita yang diberi amanah kita tidak ada kompromi mengenai ini. Parkir liar kalau melanggar kita angkut. Betul. Kita punya dishub, kita nggak usah takut ya. Itu. Jadi tidak ada lagi nanti orang-orang yang berani parkir liar. Wilujeng Sumping, Atur. Kang Dani, Siap. selamat datang di Ayo Bandung. Terima kasih. Udah mulai keliling-keliling ya, capek nih, belusukan gimana? Seger terus soalnya nih. Alhamdulillah sudah keliling hampir seluruh daerah lah. Cuma memang tinggal kita telusuri lagi nanti beberapa wilayah-wilayah yang memang jadi basis suara. Basis suara ya, tetap. Kang, mungkin Ya. intermezzo nih Kang. Boleh diceritakan nih, Kang Dani itu banyak dikenalnya itu dari Depok, Kang. Kenapa? Dari? Dari Depok. Oh, siap. Kenapa memilih Kota Bandung untuk di kontestasi Pilkada 2024 nih, Kang? Ya, yang pertama ya sebenarnya kalau ditanya dari Depok sih enggak ya, karena saya udah termasuk yang lumayan pindah-pindah. Dulu kecil pernah di Bandung, juga pernah di Jakarta, lumayan pernah tinggal di Bogor juga dengan Pak Prabowo. Jadi ya udah pindah-pindah lah. Nah, kalau ditanya kenapa Bandung, ya yang pertama karena pasti saya cinta dengan Bandung. Yang kedua ya karena saya juga orang Jawa Barat asli. Betul. Wiryanata salah satu etalase Jawa Barat yang mungkin sebagai ibu kota juga itu Kota Bandung. Jadi itu. Jadi sejarahnya sebetulnya bukan baru lagi dengan Kota Bandung gitu ya. Sebetulnya sudah punya sejarah panjang. Udah sejarah panjang. Ya. Oke Kang, nah ini juga banyak juga terpampang nih baligo-baligo bahwa Kang Dani itu calon wali kota yang diusung langsung oleh Pak Prabowo nih. Apakah ada mandat khusus gitu Kang untuk di Kota Bandung sendiri nih? Ya sebenarnya sekarang menjadinya calon wakil wali kota ya, karena sudah berpasangan dengan Mang Haru. Jadi sekarang calon wakil wali kota, tapi pada prinsipnya tugasnya sama, tanggung jawabnya tentu sama, dan apa yang ingin juga saya perjuangkan itu sama sejak awal. Kalau tadi dibilang kenapa mandat dari Pak Prabowo, tentu karena Pak Prabowo ingin memastikan kader-kadernya bisa turun langsung berjuang di setiap daerah-daerah, dan juga tentunya yang paling penting adalah untuk mengawal program-program beliau nanti setelah dilantik jadi presiden. Turut menyukseskan nanti program di nasional juga Harus. di Bandung itu support terus gitu ya Kang? Ya harus. Oke. Nah ini sekarang kan kita tahu PKS Gerindra itu koalisinya sudah 2 periode nih Kang. Ya. Nah ini berarti kalau Kang Haru dan Kang Dani bisa kembali menang di Pilkada, berarti hat-trick nih. Tanggapannya seperti apa nih Kang? Ya amin, kalau bisa hat-trick alhamdulillah, berarti kan memang kepercayaan khususnya warga Kota Bandung masih kepada kita, pada Gerindra dan PKS. Ya insya Allah ini kan suatu kolaborasi, dan tentu juga untuk mensukseskan program-program di eksekutif tentu kita juga perlu dukungan dari legislatif. Jadi insya Allah dengan program-program yang sudah kita canangkan, kita masukkan di dalam visi misi, tentunya kita perlu dukungan dari legislatif supaya ini bisa berjalan lancar dan dampaknya kita bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Oke gitu. Kang. Nah ini kan sekarang juga kalau lihat daerah lain hanya 2 paslon, 3 paslon. Kota Bandung sendiri 4 paslon nih Kang. Optimismenya itu sendiri yang dibangun. Ketika berbicara Kota Bandung juga kan sebetulnya sudah mulai bergeser dari metropolitan menjadi megapolitan katanya nih di beberapa tahun ke depan. Optimismenya seperti apa sih Kang untuk membawa perubahan di Kota Bandung ini? Ya tentu yang paling utama adalah karena kita menganut sistem demokrasi, dan kemarin salah satu yang diberikan blessing itu dari Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas. Jadi sebenarnya semakin banyak calon semakin baik. Betul. Kita harus akui itu, kita harus dukung itu, karena kontestasi ini kan
kita berkompetisi untuk melakukan hal yang baik. Jadi menurut saya mau ada 4 paslon, 5 paslon itu sangat baik menurut saya. Dan ya balik lagi, seoptimisme apa, ya kita berdasarkan hari ini, berdasarkan hasil pemilu 2024 kemarin. Betul. Kalau berdasarkan kursi, PKS itu ada 11 kursi, Gerindra ada 7 kursi, berarti sudah 18 kursi ditambah dukungan dari partai-partai non-parlemen yang memang belum mendapatkan kursi, tapi menurut saya itu juga dukungan yang luar biasa. Kita punya beberapa partai yang mendukung dan ya kami optimis pastinya. Dan juga untuk mensukseskan ini ya pasti kita akan berkolaborasi dengan semua partai yang mendukung. Betul, Gitu. jadi disinggung tadi partai yang memang tidak punya kursi, namun kan di pilkada ini satu suara itu sangat berharga ya Kang. Oh sangat. Karena kan pilkada ini figur ya. Betul. Figur. Ya. Nah ini Kang, ada masyarakat yang pengen tahu nih sosok Dhani itu katanya dekat dengan Pak Prabowo. Nah ini ada pengalaman-pengalaman yang menarik nggak Kang? Selama mungkin dengan Pak Prabowo, ketegasannya begitu. Nah ini apa yang mungkin bisa diceritakan gitu kan? Ya kalau dibilang dekat, tentu saya pernah menjadi orang yang berada di sampingnya itu mungkin hampir 5 tahun. Itu mungkin dalam satu hari kalau ada 26 jam mungkin 26 jam dengan beliau. Tapi ya bagi saya kedekatan itu sebuah anugerah untuk saya. Jadi mungkin ya jarang ya orang punya kesempatan untuk bisa jadi istilahnya sekretaris pribadi atau ajudan beliau. Nah yang ingin juga saya sampaikan adalah pengalaman-pengalaman tentu banyak. Kang, tentu betul. Banyak, sangat banyak lah. Tapi yang paling saya ingat adalah Pak Prabowo itu yang paling utama dia tidak pernah lepas pikirannya dari bagaimana memikirkan tentang kondisi bangsa pada hari ini. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita brainstorming dari pagi sampai malam sampai mau tidur. Jadi kadang-kadang itulah yang sering kita diskusikan sambil juga kita cari bahan-bahan yang sesuai topik di dalam pembicaraan tersebut. Dan juga mengenai ketegasan ya tentu beliau karena mantan tentara, mantan pasukan khusus, mantan komandan pasukan khusus, jadi ya beliau selalu mengajarkan kita ya itu ketegasan, kedisiplinan, dan juga beliau selalu menjadi pemimpin yang lead by the example. Jadi dia selalu memberi contoh. Jadi dia tidak hanya mengarahkan kita dengan kata-kata, tapi beliau selalu memberikan contoh-contoh yang menurut kita ini patut kita teladani atau kita tiru. Betul, gitu. Betul. Siap Kang Dhani. Kita bergeser nih Kang. Di 4 paslon yang ada di Kota Bandung, Kang Dhani termasuk menjadi yang salah satu paling muda. Berarti barier antara Gen Z dengan milenial itu rasanya tidak terlalu jauh, beda dengan mungkin dengan yang sudah lebih lebih dulu. Kang, apa misi yang dibawa untuk merangkul Gen Z milenial di Kota Bandung yang mana jika berbicara total DPT juga 55% itu kalangan-kalangan milenial dan Gen Z. Ya. Seperti apa Kang? Ya tentu mengenai program-program, jadi kita bagi ya cara berkampanye kita dan juga program-program kita. Cara berkampanye kita adalah saya selalu membawa cara berkampanye dengan tidak kampanye sebenarnya, tapi lebih kepada kita berkumpul, ngopi bareng, santai, kita bicarakan mengenai permasalahan-permasalahan, dan kita sebagai calon pemimpin kita tawarkan solusi-solusi yang ada, dan juga kita bikin program-program yang memang fun campaign lah. Fun campaign, dan juga kadang-kadang kita juga kasih masukan, kita kasih arahan kepada mereka bahwa politik itu menentukan hajat hidup orang banyak. Jadi selain kita harus melek politik, kita juga harus memutuskan nanti di TPS ya. Betul. Dan tentunya saya juga tidak hanya itu, saya juga buat satu tempat di Bandung namanya Rumah Helaran.
Di situ menampung semua, ada musisi, ada film, ada juga komunitas-komunitas lingkungan hidup, ada komunitas cai, ada komunitas buruan sae, ada juga komunitas IT, ada juga yang tadi ya musik dan film. Jadi kita di situ ngariung, kita diskusi, kita juga dengarkan apa sih permasalahan-permasalahan. Karena menurut saya anak muda ini perlu juga diberikan suatu pencerahan, dan juga kita juga harus memberikan secercah harapan kepada mereka. Saat ini mungkin nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut. Saat ini permasalahan yang paling utama di Kota Bandung adalah mengenai lapangan pekerjaan. Betul. Nah, kita kasih gambaran apa yang akan kita bawa. Kita sebagai calon pemimpin apa yang akan kita buat programnya, apa yang ingin kita gebrak supaya permasalahan ini bisa selesai. Dan juga tentunya karena Kota Bandung ini kita mengambil tema, saya dan Mang Haru mengambil tema mengenai kota kreatif, itu yang kata-kata yang paling utama. Jadi itu kita yakini karena Bandung ini tidak punya hasil sumber daya alam. Maksudnya adalah berupa tambang atau sejenisnya. Jadi apa yang bisa kita kembangkan? Yang bisa kita kembangkan adalah kreativitas dari sumber daya manusia. Tadi juga disinggung pariwisata ini yang sangat berpotensi untuk kita bisa mengatasi yang namanya lapangan pekerjaan. Dari musik, dari film, bagaimana kita bisa ekspansi untuk bisa menjadi yang namanya industri kreatif. Nah, jadi program-program ini sudah kita siapkan, Kang. Betul. Terus tadi mengenai apa yang akan kita lakukan, tentunya program-program yang kita cantumkan, tentunya itu kita harus bisa memberikan pencerahan kepada mereka bahwa karena yang tadi ya, keputusan politik itu kan menentukan semua. Jadi kalau ada pemimpin yang mengerti, kalau ada pemimpin yang berpihak, tentu permasalahan ini kita bisa carikan solusinya secara bersama-sama. Gitu. Luar biasa Kang. Ya karena memang anak-anak muda sekarang juga udah mulai politik ya. Nah, pada akhirnya beda dengan mungkin 10-20 tahun ke belakang yang anak muda tuh ya udahlah, politik bukan urusan saya, masih jauh. Tapi sekarang justru trennya itu berubah. Anak-anak muda ini mulai paham politik, mulai ngerti bahwa nasib suatu daerah atau bahkan negara itu ditentukan dengan kontestasi pemilu dan pilkada. Nah mungkin banyak juga betul tadi salah satunya sudah disinggung sama Kang Dani, lapangan pekerjaan, kreatif, musik, ya industri kreatif yang didorong akhirnya kan, karena kita bicara Kota Bandung juga memang pada akhirnya kota jasa, ya kita pariwisata. Nah ini mungkin sudah ada nggak Kang program ini yang langkah konkret untuk mendorong lapangan pekerjaan di Kota Bandung ini supaya bisa maksimal lagi nih Pak Kang nanti di masa 5 tahun ke depan gitu. Ya, tentu begini, tentu yang paling utama, yang paling bisa mengubah faktor menaikkan angka lapangan pekerjaan ini bisa naik di Kota Bandung adalah tentu kita harus membuat kota ini aman, kota ini bersih, kota ini transportasinya baik, tidak terlalu macet karena sekarang sudah luar biasa, dan juga kota ini aman tadi ya saya sudah singgung. Jadi ini dulu yang kita perbaiki sebagai pemimpin ya kalau kita diberikan mandat. Sehingga kalau ini sudah diperbaiki semua, tentu termasuk birokrat tentunya. Termasuk birokrat, yaitu untuk ujungnya nanti mengenai perizinan dan lain-lain. Jadi kalau ini kita sudah perbaiki, tentu pasti akan banyak yang namanya investasi masuk. Dan karena saya juga memiliki kedekatan dengan presiden terpilih yang insya Allah akan dilantik, dan juga sekitarnya juga yang insya Allah akan memegang pangku jabatan, saya kenal baik. Tentu kita juga akan berkomunikasi, meminta istilahnya dukungan, mencarikan solusi bagaimana kita bisa sama-sama atau membantu Kota Bandung dari pemerintah pusat gitu.
Nah, jadi saya balik lagi tadi ya. Kalau ini sudah kita selesaikan semua, nah otomatis iklim investasi, iklim bisnis pasti akan baik di Kota Bandung. Betul. Nah, disinilah akan terjadi dibukanya lapangan pekerja yang mungkin tingkatannya cukup banyak. Ini kita pasti akan bisa menampung. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena tadi saya sudah sampaikan mengenai potensi kota kita sebagai kota jasa, kota pariwisata. Tentu di dalam sektor ini pun juga kita harus kembangkan, yaitu pariwisata mungkin kita bisa perbaiki yang paling utama ya nanti aset-aset dari pemerintah kan banyak kita mungkin bisa buat di situ rumah-rumah seni musik gitu ya Kang ya, itu bisa mungkin diaktifasi kembali ya gitu pagelaran event-event di situ bisa dan juga tentunya bisa juga kita manfaatkan untuk apa namanya membuka tempat-tempat pelatihan kerja di situ itu kan solusi. Betul. Dan untuk industri kreatif salah satunya adalah ini tadi saya sudah bentuk rumah helaran dan juga kita punya Creative Hub di Laswi. Ini juga nanti kita harus bisa bagaimana mengembangkan Creative Hub ini yang menjadi tempat untuk seluruh musisi, untuk seluruh seniman. Mereka bisa di situ ditampung dan karya-karyanya bisa kita kembangkan, kita bisa ekspansi. Dan yang paling utama lagi adalah UMKM. Betul. UMKM, kita bisa adakan event-event yang mungkin sifatnya bisa setiap minggu. Kita kurangi biaya sewanya untuk mereka yang membuka tenan dan juga hasil-hasil produksi mereka saya punya program untuk UMKM nanti kita akan buat himbauan dan saya sudah sampaikan ke calon wali kota saya. Nanti semua hasil produk-produk Kota Bandung, hasil-hasil UMKM harus terpampang di pintu masuk hotel-hotel yang sudah ada di Kota Bandung. Setidaknya ada satu booth di situ, ada hasil-hasil makanan, ada hasil-hasil sepatu Cibaduyut, kerajinan dan lain-lain. Begitupun musisi. Setiap hotel harus bertanggung jawab menampung setidaknya berapa musisi yang memang ya istilahnya tier satunya lah, dia punya alat bagus, dia punya personil bagus. Nanti tier 2-nya mungkin bisa di kafe-kafe dan lain-lain. Ini sudah kita pikirkan. Dan potensi pariwisata juga tentu bisa terus kita kembangkan di Kota Bandung gitu. Oke, siap Kang. Mungkin kita sedikit geser ke tadi ya, ada sedikit disinggung bicara macet, sampah dan lain-lain. Nah ini kita tahu kan Kota Bandung ini masalah itu sudah mengakar, kalau bisa mengakar. 2-3 periode seolah akan ada upaya pembenahan, namun nyatanya kembali lagi back to zero. Nah, Kang Dhani nih, apa sih yang bisa didorong sebetulnya untuk minimal kalau bicara macet ya kita tahu luas lahan untuk ekspansi jalan juga di Bandung terbatas. Nah, namun mungkin transportasi publik, integrasi juga itu bisa jadi solusi. Nah, ini apa Kang? Dari transportasi aja dulu nih yang akan didorong nanti untuk membuat Bandung itu benar-benar ramah akan wisatawan gitu. Karena kita tahu sendiri Sabtu Minggu macetnya udah luar biasa nih kalau Bandung gitu. Ya. Oke, jadi kita bedah satu persatu ya. Dari permasalahan kemacetan. Jadi untuk kemacetan saya sudah menyampaikan juga proposal ini ke calon wali kota dan tim gabungan. Kita punya 2 solusi atau 2 cara. Cara yang pertama adalah cara kita sebagai pemimpin daerah atau sebagai wali kota atau wakil wali kota. Ini bicara kemacetan. Karena ini semua nanti akan relate gitu ya. Yang pertama cara kita atau yang kita bisa lakukan sebagai wali kota atau wakil wali kota yaitu adalah kita harus tertibkan dulu atau kita harus tegakkan yang namanya aturan. Satu, misalnya mengenai parkir liar. Oh nanti kalau kita yang diberi amanah kita tidak ada kompromi mengenai ini. Parkir liar kalau melanggar kita angkut. Betul. Kita punya dishub, kita nggak usah takut ya. Itu. Jadi tidak ada lagi nanti orang-orang yang berani parkir liar. Itu satu. Ya, yang kedua adalah mengenai tentunya ini juga relate, ini berhubungan yaitu mengenai pedagang kaki lima. Ini relate. Pedagang kaki lima tentu nanti kita akan tata dengan baik supaya tidak membuat kemacetan. Betul.
ya. Terkadang memakan bahu jalan juga tuh ya. Setuju, pasti. Ya ini nanti kita akan tata dengan baik. Terus yang ketiga adalah kita bicara jam operasional. Saya ambil contoh ya di Jalan Soekarno-Hatta yang terkenal sangat padat, sangat macet. Kita bisa buat peraturan setingkat wali kota atau wakil wali kota untuk mengatur jam operasional mobil-mobil besar. Kayak di Jakarta sudah dilakukan. Betul. Jadi setidaknya mobil-mobil yang ada dan kendaraan roda 2 juga bisa melintas di situ dengan tanpa adanya terganggu ya space karena mobil-mobil besar. Terus yang keempat kita juga ini relate, kalau ini kita bicara Bandung overall ya, setiap hari tidak hanya Sabtu Minggu. Untuk anak sekolah kita akan siapkan tadi transportasi yang memang yang baik, yang tidak terlalu besar, yang juga tidak terlalu kecil. Karena space yang tadi sudah disinggung bahwa space Kota Bandung ini kan jalan-jalannya terbatas. Betul. Jadi ini kita bisa siapkan, ditambah kita bisa kerjasamakan dengan ojek online. Ojek online nanti kita bisa berikan program subsidi untuk mereka yang rumahnya jauh, kita bisa nanti buat aplikasinya, jadi tinggal tap, bisa pakai, kita yang subsidi, mereka bisa datang ke sekolah. Jadi tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi, tidak perlu lagi orang tuanya nganter ya. Jadi kan ini juga kalau pagi kan agak semrawut ya. Betul itu Kang. Yang kelima tentunya adalah saya ke depan punya rencana bersama calon wali kota saya, kita akan memberi contoh. Nanti dinas-dinas yang di bawah atau lembaga-lembaga atau ya kantor-kantor yang di bawah Pemkot. Betul. Ya, dinas-dinas terutama kita jadikan satu atap. Kita bisa ekspansi pembangunan saat ini ke Bandung Timur. Kita jadikan satu atap di situ. Kita siapkan lapangan parkirnya mungkin bertingkat, dan juga kita juga pikirkan untuk mereka-mereka yang menggunakan transportasinya tentu. Jadi tidak ada lagi kantor dinas-dinas di tengah kota, parkirnya sampai keluar. Batas ya. Ini kan juga menjadi masalah. Dan yang keenam adalah kita bisa juga tadi kalau menghadapi Sabtu Minggu kita siapkan kantong-kantong parkir. Kantong-kantong parkir, dan juga di daerah-daerah yang mungkin sebelum masuk ke kota kita siapkan area yang cukup, dan juga kita bikin kantong parkirnya. Nah, disinilah sebenarnya gunanya bandros awalnya. Optimal kan, dioptimalkan. Ya, kita bisa bandros ini sebagai penghubung lah dari kantong-kantong parkir. Dan nanti kita juga bisa buat semacam himbauan kepada tenan-tenan atau restoran-restoran atau hotel yang memang ada space-nya. Kita bisa contoh ada dimsum tuh di dia parkirannya bisa naik gitu, itu bisa solusi menurut saya, jadi tidak keluar. Terus itu langkah kita sebagai wali kota. Sebenarnya masih banyak lagi. Betul. Langkah yang bisa juga kita lakukan adalah kita meminta dukungan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk ini komunikasi dengan mereka, karena mereka Provinsi Jawa Barat itu berdiri di Kota Bandung. Betul. Jadi mereka harus juga mendukung program-program wali kotanya untuk mengatasi kemacetan. Dan yang terakhir kepada pemerintah pusat. Kepada pemerintah pusat tentunya kita meminta dukungan untuk alat-alat transportasi yang tadi Akang sudah singgung, yang tidak mampu dibiayai oleh APBD. Jadi alat transportasi yang ya sekarang karena balik lagi karena space, jadi harus di atas, bisa MRT atau LRT ya. Bisa juga dukungan infrastruktur berupa underpass. Pernah lewat pasti kan di lampu merah Soekarno-Hatta yang kita bisa masak telur dulu abis itu. Jadi itu yang kita minta dukungan infrastruktur, mungkin underpass, karena kalau flyover itu ya masalahnya cuma estetika aja. Iya. Jadi bisa minta dukungan underpass, dan juga dari pemerintah pusat kita minta dukungan yaitu berupa balik lagi ini masalah infrastruktur berupa pelebaran jalan. Betul. Tentu saya ambil contoh di daerah Ciwastra. Sekarang dari tengah kota mau ke Gede Bage, mau ke Bandung Timur itu kan macet. Harus lewat rel dulu, sempit jalannya. Nah, ini kan perlu
solusi-solusi yang kita ya salah satu opsinya adalah melebarkan jalan tersebut. Betul, gitu. betul. Jadi ini yang mau saya bawa Kang. Kok sebuah kolaborasi untuk mengatasi kemacetan ya ini caranya kurang lebih. Betul. Ya karena pada akhirnya bicara pemerintah daerah tak lepas juga dorongan dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat gitu ya Kang. Ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan Kang Dani ada pernah mungkin sering lah. Saya yakin sering keliling-keliling daerah lain mungkin banyak hal Kang yang mungkin bisa diadopsi secara langsung bahkan di 3 bulan pertama aja nih Kang. Misalkan 3 bulan pertama fokus apa Kang nanti misalkan 3 bulan pertama nih setelah pemilihan Kang Haru sama Kang Dani mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Bandung. Apa Kang prioritas 3 bulan pertama ketika terpilih? Ya tentu saya akan membagi tugas dengan Mang Haru ya. Yang paling utama adalah kalau bicara 3 bulan awal karena kondisi, ini balik lagi kondisi Kang. Jadi kondisinya adalah kita harus menjalankan program-program berdasarkan rancangan atau RAPBD yang sudah diketok sebelum kita dipilih malah. Betul ya? Betul. Jadi ya untuk 3 bulan pertama tentu program-program yang sudah kita canangkan ini kan juga inline atau kita cocokkan dengan RAPBD yang kemarin sudah diketok ya. Sesuai juga RPJPD-nya itu sudah sesuai. Nah ini kan inline visi misi kita. Nah inilah fokus paling utama dari wali kota. Jalanin program-program yang sudah disetujui anggarannya dan apa program-program baru yang kita canangkan gitu. Contoh kayak kita bilangnya new PIPPK itu nanti kan bagaimana pelaksanaannya teknisnya. Nanti kan akan dilihat berdasarkan postur APBD kita dan juga program-program mengenai yaitu perbaikan jalan tentunya karena Bandung ini ibu kota cuma jalannya agak di beberapa titik juga lampunya tidak nyala ya kan. Nah, ini yang menjadi concern kita, concern wali kota. Nah, tugas saya adalah saya yang akan keliling tuh ke Pemprov, yang akan keliling ke ke pemerintah pusat gitu. Jadi kita akan bagi tugas untuk saya bisa menarik sebanyak-banyaknya dukungan, menarik sebanyak-banyaknya bantuan dari Pemprov, bantuan dari pemerintah pusat gitu. Itu yang akan kita bagi. Gitu. Luar biasa Kang. Ya. Nah ini mungkin nyambung tadi berbicara program RPJMD berarti kita tak lepas dari birokrasi pemerintahan daerah juga Kang. Ya. Kita tahu Kota Bandung hangat-hangatnya nih belakangan ini ada kasus KPK lah intinya turun tangan ke Bandung segala macam. Nah ini kan ada indikasi bahwa ketika sebuah birokrasi itu rumit sebetulnya potensinya itu untuk melakukan tindak seperti itu kan ada lebih besar. Nah ada nggak Kang hal yang didorong untuk berupaya meringankan atau memangkas birokrasi yang ada gitu karena pada akhirnya masyarakat juga di satu dua hal tertentu masih ada mengeluh, aduh mau ngurus ini susah, mau ngurus itu susah. Nah, Kang Dani ini dengan pengalamannya yang sudah banyak keliling di Indonesia, melihat saat ini Kota Bandung tuh birokrasinya seperti apa dan akan ada apa perubahan yang dilakukan Kang? Ya tentu yang paling utama adalah kita juga ini sebelum saya membahas apa yang akan saya lakukan, saya juga pasti dan calon wali kota kita akan kumpulkan semua nanti perangkat-perangkat yang kita miliki. Kita juga pasti akan tanya apa keluhan mereka. Kita harus dengar dulu dong. Kita nggak fair kalau misalnya kita langsung bikin satu gebrakan yang merekanya pun juga masih merasa aduh ya mohon maaf mungkin dari sisi kesejahteraan. Betul. Ini kan juga harus kita pikirkan dulu. Ketika kita sudah bersepakat mengenai ini, ujung-ujungnya adalah misinya adalah atau goals-nya adalah untuk bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Ya. Jadi apa kendala-kendalanya tentu kita akan belanja dulu masalah dari mereka. Setelah itu kita saat ini sudah era digitalisasi kan. Ini mudah, everything can be done maybe in the second or maybe in the few minutes. saya prinsipnya itu. Jadi
kita bisa bikin sistem yang terintegrasi sampai ke bawah. Apa aja sih misalnya ya mungkin kayak ada anak baru lahir, ya kita bisa nanti wali kota ngirim akte selamat atas nama ini dari wali kota, itu kan beserta aktenya. Jika ada musibah misalnya ada yang meninggal, kita mungkin turut berduka cita, ini kita kirimkan surat kematian supaya untuk keluarganya, mungkin istrinya ngurus-ngurus sesuatu. Jadi ini hal simpel tapi kita harus pikirkan. Betul. Nah, balik lagi tadi mengenai birokrasi, ya itu yang paling utama, kita cek dulu apa masalah mereka di bawah. Kalau kita sudah bisa carikan solusi terbaik, kalau mereka masih istilahnya malas-malesan, masih mengecewakan, ya kita anytime kita bisa ganti. Sapu bersih Kang ya. Sapu bersih. Dan istilahnya apa ya, kita kalau Pak Prabowo dari pasukan khusus ya, beliau selalu katakan tinggalkan, beri tanda. Jadi kalau ada hambatan di sini, tinggalkan, kita lewat ke depan gitu. Beri tanda tapi. Beri tanda. Ya, jadi prinsip saya itu kok, kita bisa. Ya karena ini saya cerita sedikit Kang, biar juga membuka sedikit melalui podcast ini. Saya ke satu kelurahan di wilayah Bandung Timur, saya nggak sebut, nanti takut ada Saya datang ke kelurahan karena selama ini saya dengar masyarakat mengeluh, iya Kang Dani kita mau ngurus KTP tapi nggak ada tuh pegawai kelurahan yang senyum, yang melayani kita dengan baik gini-gini. Oh ya oke. Ini saya masuk, saya catat, saya tampung. Saya datanglah ke salah satu kelurahan, saya ketemu ini saya silaturahmi karena saya mau ke wilayah setelah itu gitu. Betul. Saya diterima dengan baik. Di situ dia kumpulkan lah ya, ada LPM ada dan lain-lain. Saya masuk, ada yang stafnya jaga ini itu ya, ngisi di resepsionisnya ada. Betul. Terus dia cerita, Kang Dani ini semua yang ada di sini, ini adalah Linmas, ini adalah Gober, saya berdayakan di sini. Jadi bayangkan, dengan gaji Linmas, dengan gaji Gober, ya dengan insentif Linmas atau insentif Gober ya, mereka melayani juga masyarakat di kelurahan. Administrasi juga. Administrasi. Jadi ini kan berarti ada yang salah. Betul. Ya kan? Berarti ini yang harus kita perbaiki. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan tadi, kita juga harus mikirkan juga istilahnya jajaran di bawah kita tuh seperti apa. Betul. Gitu. Sambil kita dukung nanti dengan sistem, dengan IT, sistem yang terintegrasi. Jadi menurut saya itu hal yang bisa kita selesaikan dengan baik. Luar biasa, ini sudah ternyata program-programnya itu sudah mencakup banyak lini juga ya setelah di ini. Nah mungkin Kang ini untuk penutup sebetulnya. Pasti kan pada akhirnya dengan 4 paslon kesana kesini belusukan punya program masing-masing. Ya. Apa yang membuat masyarakat Kota Bandung harus memilih Kang Dani dan Kang Haru? Ya tentu saya mewakili anak muda yang modal paling utamanya adalah semangat. Tentu saya punya semangat yang tinggi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di kota ini, dan juga tentunya saat ini momentum kita PKS dan Gerindra saat ini diberi yang paling banyak diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Bandung, ini akan menjadi suatu kolaborasi karena eksekutif berjalan sendirian tidak mungkin, begitupun legislatif berjalan sendirian tidak mungkin. Kita harus bergandengan tangan cari solusi terbaik untuk bisa memberikan kesejahteraan, untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Nah, karena momen kekuatan Gerindra dan PKS ini sedang diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat, ini adalah salah satu poin untuk kita. Dan juga saya punya akses langsung ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak hanya presiden. Betul. Tentu kepada menteri-menteri yang insya Allah ya mungkin setengah dari kabinet itu saya punya nomor handphonenya, saya pernah kontak langsung, saya pernah bertemu. Jadi bagi saya insya Allah tidak akan sulit untuk saya membuka komunikasi dengan mereka. Begitupun juga di Jawa Barat. Di
Di Jawa Barat tentu saya sebagai kader partai politik saya akan all out, saya akan dukung keputusan partai saya untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi. Dan saya menghargai calon wali kota saya juga kader partai politik, beliau juga pasti akan all out untuk memenangkan calonnya. Dan kalau ini diberi juga kepercayaan oleh masyarakat, baik Kang Deddy atau calon yang didukung oleh wali kota saya, ya ini akan jadi kolaborasi penuh. Jadi dari wali kotanya Gerindra PKS, di provinsinya juga gubernurnya juga kita bisa kolaborasi, begitupun pemerintah pusatnya Prabowo Subianto gitu. Jadi siap hat-trick Kang PKS Gerindra Kota Bandung. Insya Allah, mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon restunya. Amin, amin, amin. Siap. Ya. Atur nuhun Kang Dani. Sami-sami Atas siap. waktunya. Siap. Luar biasa.